dengan hidup berdoa? Saya memang jarang doa khusus untuk sesuatu hal. Tetapi saya merasa Salah. Bapak Ibu tidak bohong kalau Tuhan bilang begini. Dahulukan kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua yang lain akan ditambahkan kepadamu. Ini siapa yang kalau berdoa rasanya doanya itu cepat sekali dijawab Allah. Dan siapa yang merasa bahwa sudah berulang-ulang berdoa, rasanya Tuhan itu cuek-cuek saja dan tidak memberikan jawaban. Apakah ada yang punya pengalaman dan mau memberikan kesaksian? Ada? Yang merasa bahwa dia doa sedikit saja macam Tuhan langsung iya. Tapi ada juga yang berulang-ulang sampai lutut bengkok, dia berlutut juga tidak dapat. Ada yang punya pengalaman? Kalau tidak ada berarti tidak ada yang berdoa. Kalau orang berdoa pasti dia temukan bahwa memang ada pengalaman itu. Ini pasti tidak berdoa semua ini yang datang nih. Yang ada coba angkat tangan. Kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, Aba ya Bapa. Haleluya. 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 Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Yesus sedang berdoa di suatu tempat. Ketika ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Yesus berkata kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat dan pada tengah malam pergi kepadanya lalu berkata, sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan sahabat yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu. Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu kepadanya, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang dia perlukan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu baginya.
Bapa manakah di antara kamu yang memberikan anaknya seekor ular kalau anaknya minta ikan, atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Siapa yang kalau berdoa rasanya doanya itu cepat sekali dijawab Allah. Dan siapa yang merasa bahwa sudah berulang-ulang berdoa, rasanya Tuhan itu cuek-cuek saja dan tidak memberikan jawaban. Apakah ada yang punya pengalaman dan mau memberikan kesaksian? Ada? Yang merasa bahwa dia doa sedikit saja macam Tuhan langsung iya. Tapi ada juga yang berulang-ulang sampai lutut bengkok, dia berlutut juga tidak dapat. Ada yang punya pengalaman? Kalau tidak ada, berarti tidak ada yang berdoa. Kalau orang berdoa, pasti dia temukan bahwa memang ada pengalaman itu. Ini pasti tidak berdoa semua ini yang datang nih. Yang ada coba angkat tangan. Pak Luis, ada lagi? Oke, Ibu Budi. Boleh ke sini? Pak Luis, ke sini sama Ibu. Sini Pak Luis. Pengalaman apa Pak Luis dari berdoanya? Apakah cepat diterima? Sini tidak apa-apa. Ya, mari Bu. Satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Belajar masuk surga. Ya, Pak Luis naik lagi. Karena kita kan si unyil. Nggak apa-apa, naik. Pak Luis punya pengalaman apa dengan hidup berdoa? Saya memang jarang doa khusus untuk sesuatu hal. Tetapi saya merasakan bahwa begitu baiknya Tuhan itu setiap ada kepentingan-kepentingan, ada kebutuhan-kebutuhan di dalam hidup saya tidak harus berdoa khusus. Tetapi dengan caranya Tuhan saya begitu banyak dapat berkat yang kadang-kadang saya tidak sangka-sangka. Jadi saya tidak selalu berdoa khusus, tetapi berkat Tuhan itu selalu ada buat saya. Menurut Pak Luis, apa yang membuat seperti Tuhan itu mudah sekali beri berkat untuk Pak Luis? Ya, pertama Romo, kadang-kadang saya, ya ini jujur saja ya, kadang-kadang saya tidak ada uang, tapi begitu saya keluar dari rumah, entah di jalan, entah di tempat kerja, entah di mana saja, ada saja tangan-tangan Tuhan yang memberikan kepada saya. Dan menurut keyakinan atau kepercayaan Pak Luis itu bisa terjadi karena apa? Iya, selama ini bukan kesombongan iman juga, saya setia saja, saya jalan saja apa adanya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Luis. Sekarang Ibu. Cek. Begini. Silakan. Saya kasih ini mimbar untuk Ibu. Ternyata sudah bagus ini. Pak Luis gugup tadi pegang nih Luis, apa nih mic makanya mati. Terima kasih Romo. Mungkin kalau saya itu terus terang aja Romo, saya tidak pernah berdoa secara khusus. Tetapi setiap saya keluar dari rumah saya selalu tanda salib untuk minta perlindungan dari Tuhan. Kemudian setiap hal-hal dari hal yang kecil seperti misalnya ketika saya hanya ingin memasukkan benang ke jarum, saya sudah berusaha dengan diri saya, tetapi ketika saya tanda salib dan saya mengatakan Tuhan, saya tidak bisa melakukan ini. Dalam hitungan detik itu bisa dilakukan, dan itu bukan sekali, tapi setiap saat saya memohon dan meminta, Tuhan itu selalu mengabulkan apa yang saya inginkan. Dan saya merasa
Dan saya selalu merasakan bahwa Tuhan senantiasa melindungi dan mengabulkan semua apa yang saya minta, walaupun kadang-kadang saya bukan seorang yang berdoa dan atau bukan seorang yang aktif di gereja, tetapi ketika saya selalu mengingat bahwa dengan tanda salib saya akan selalu dilindungi dan apapun yang saya mohon Tuhan segera mengabulkannya itu. Dan saya tidak pernah merasa ketakutan ketika di jalan, ketika saya selalu tidak melupakan tanda salib di setiap aktivitas kehidupan saya. Itu aja Romo. Dan ada satu lagi pengalaman ketika saya berlibur, ketika itu kita kehilangan kunci hotel, dan ketika kalau umpamanya kunci hotel itu hilang, kita akan kena denda yang cukup besar. Kemudian saya meminta kepada anak-anak saya dan suami saya itu keluar. Saya bilang biarkan saya berdoa, dan pada saat itu saya berdoa Bapa kami. Pada waktu itu semua anak-anak dan suami saya sudah mencari kunci itu enggak ada. Ketika saya selesai doa Bapa kami, kunci itu ada di sebelah sisi badan saya. Di situ merupakan, dan itu mujizat itu bukan sekali saja, dan saya sering sekali mendapatkan mujizat dari Tuhan. Oke, menurut Ibu hal seperti itu macam mudah sekali Tuhan kasih itu kira-kira karena apa? Saya juga bingung, karena saya itu bukan orang yang suka membaca kitab suci terus terang Romo, dan saya itu juga tidak pernah berdoa yang panjang-panjang, tapi mungkin Tuhan entah memilih saya kenapa begitu mencintai saya, itu saja Romo mungkin. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Ibu berdua. Bapak Ibu, doa Bapak kami dan berdoa Bapak kami itu sama atau beda? Doa Bapak kami dan berdoa Bapak kami itu sama atau beda? Pasti tidak tahu lagi karena memang kita jarang berdoa. Doa Bapa kami itu teks doa, berdoa Bapa kami itu melakukan doa Bapa kami. Dan kita sering doa atau sering berdoa. Dalam Injil kita mendengar Yesus itu sedang berdoa. Dan setelah selesai dia berdoa, muridnya langsung minta, Tuhan ajarkan kami berdoa. Nah pertanyaannya, kira-kira apa yang muridnya ini lihat saat Yesus sedang berdoa? Makanya sampai dia minta, ajarkan juga kami ini berdoa. Dengan dia meminta itu, pasti ada sesuatu yang istimewa. Kitab suci juga tidak mengatakan apa itu. Tapi kalau coba kita membayangkan saat Yesus berada di Bukit Tabor, ketika ia mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes, lalu dia berdoa, apa yang terjadi? Petrus, Yakobus dan Yohanes melihat Yesus yang berbeda dan mendengar suara dari langit yang mengatakan, inilah putra yang kukasihi, kepadanyalah hatiku berkenan. Yesus tampak istimewa. Lalu karena melihat Yesus tampak istimewa, mereka meminta untuk mendirikan 3 kemah di Tabor. Berdoa. Bapak Ibu, kita boleh saja menjadi pendoa, tapi mungkin kita jadi pendoa sebagai sebuah bisnis, karena memang banyak terjadi seperti itu. Banyak yang mengakui diri pendoa dan banyak yang suka cari pendoa. Apakah benar memang dia berdoa untuk menyembuhkan? Seringkali terjadi pendoa itu laris di tempat lain, tapi dia tidak bisa berdoa untuk keluarganya. Kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Kita juga sering menemukan pengalaman bahwa kadang-kadang sekali saja kita berdoa seperti yang diakui oleh 2 orang bapak ibu tadi, seperti Tuhan itu langsung menjawab. Tapi ada orang yang sampai berkali-kali berdoa, Tuhan juga belum menjawab. Nah pertanyaannya, mengapa bisa begitu? Jawabannya apa ya? Tahu? Mau tahu? Atau pura-pura tidak tahu? Nah, Bapak Ibu, saya juga sampai saat ini kagum dan tidak memahami Allah punya cara bekerja dan cara menjawab doa. Misalnya, orang selalu berpikir bahwa doa yang kusuk itu dengan sikap dan tingkah laku yang bertekuk lutut seperti yang orang-orang Farisi buat, yang Yesus sangat tidak suka. Doanya panjang-panjang, doanya dengan
pamer-pamer di publik, dengan suara besar-besar, dengan teriak-teriak. Yesus tidak pernah mengajarkan doa teriak-teriak, jingkrak-jingkrak. Tapi sekarang orang kalau berdoa bikin panggung, puji-pujian, nyanyi sampai panggung mau runtuh. Tapi pernahkah Yesus mengajarkan doa seperti itu? Yesus kalau berdoa tidak pernah mengerahkan massa, tapi sekarang Bapak Ibu, banyak pendoa yang kerahkan massa, ujung-ujungnya kolekte. Tapi apakah itu doa yang benar? Kalau mengacu pada gaya Yesus berdoa, saya itu belajar kitab suci lama dan bertahun-tahun, hampir tidak menemukan gaya doa Yesus seperti yang kelompok-kelompok doa buat. Yang Yesus buat kalau dia mau berdoa, pergi ke tempat yang sunyi, berdoa seorang diri. Persis dalam Injil pada hari ini, dia juga tidak terlalu paksa murid-muridnya. Tapi dari kesempatan dan saat dia berdoa, ada sesuatu yang istimewa yang ditemukan oleh para murid yang membuat mereka merasa ternyata berdoa itu penting. Makanya mereka minta, Tuhan, ajar kami itu berdoa. Dan Yesus ajarkan apa? Sangat sederhana. Doa Bapa kami. Kita sering melakukan doa Bapa kami, tapi belum tentu berdoa Bapa kami. Beda antara doa Bapa kami dan berdoa Bapa kami. Kalau doa Bapa kami dilakukan sebagai sebuah rutinitas, memang tidak ada gunanya untuk kita. Tapi kalau kita mengucapkan itu sebagai sebuah doa atau sedang berdoa, memberikan arti yang berbeda. Apa bedanya doa dan berdoa? Doa itu sebuah teks, berdoa itu sebuah pekerjaan, menyampaikan isi dari teks itu. Dan apa yang menentukan? Bukan kata-katanya, tapi diri kita yang dijiwai oleh roh. Maka di bagian akhir Injil, Yesus bilang apa kepada murid-muridnya? Mintalah supaya, kalau kamu berdoa, mintalah Roh Kudus menjiwai kamu. Karena memang Roh Kudus itu dianugerahkan membantu kita berdoa. Tapi seringkali dalam doa kita memaksakan kehendak kita dan kita tidak pernah membiarkan Roh Kudus itu bekerja. Kembali ke yang saya bilang, saya juga kagum dengan Tuhan punya cara menjawab doa. Ketika saya lagi jogging ke Sangkariang, yang pernah saya ceritakan, tiba-tiba saya berpikir kali itu saya ingin putar lewat kiri. Sampai di Kodim, lalu saya teringat, ini kan tanah yang mau kami beli dan harganya belum bisa diturunkan. Sementara beberapa hari ke depan harus melaporkan ke Bapak Uskup. Maka dalam keadaan saya pakai sepatu olahraga dan celana pendek, saya kan selalu bawa rosario. Lalu saya mengelilingi tempat itu sambil berdoa rosario. Pulang dari sana saya langsung doa di adorasi, doa di depan Bunda Maria dan di depan tabernakel. Besoknya dikasih deal bahwa harganya sesuai permintaan kita. Sesederhana itu. Apa yang membuat doa begitu gampang dijawab oleh Tuhan? Kembali ke, kalau kita mengacu pada apa yang diminta oleh Abraham dalam bacaan pertama, ini sebuah cerita yang menarik. Coba bayangkan, kalau kita ada di posisi Allah dan umatnya minta kayak Abraham. Dia bilang, kalau di kota Sodom dan Gomora itu yang hendak Tuhan binasakan, ada 50 orang yang benar, masih juga Tuhan mau membinasakan kota itu. Tuhan bilang, tidaklah, demi 50 orang benar itu saya membatalkan. Lalu dia bilang, kalau kurang 5 lagi menjadi 45, masih juga Tuhan mau membinasakan. Tidak juga. Tuhan, kalau 40, masih juga. Tidak. Kalau 30, tidak. Kalau 20, tidak. Tuhan, satu kali lagi, kalau sisa 10. Kita, kalau ada orang minta begitu, kan kita bilang sudah dikasih betis, hendak paha. Sudah dikasih paha, hendak apa lagi? Habis diberi hati, minta jantung. Tapi menariknya, kenapa itu Tuhan gampang sekali takluk dan merasa, okelah Abraham, apa yang kau minta, saya iyain. Nah, kenapa Abraham itu gampang sekali menaklukkan hati Tuhan, atau kenapa Tuhan itu mudah sekali mengabulkan permintaan Abraham? Nah, kalau kita flashback ke sejarah hidup Abraham, jawabannya seperti yang dijawab oleh Pak Louis, ketaatan.
Abraham terkenal sebagai tokoh beriman yang taat. Tuhan bilang, Abraham, kau pergi ke Ur, kau keluar dari zona nyaman, supaya hidupmu diberkati dan menjadi berkat untuk orang. Dia pergi. Dalam bacaan pertama minggu lalu kita mendengar, ketika Abraham dan Sarah sudah lanjut usia, tidak dapat anak, tiba-tiba ada 3 orang mampir di pondok mereka. Lalu Abraham yang tidak mengenal siapa mereka menawarkan, boleh singgah ke kemah kami. Begitu mereka singgah, Abraham perintahkan Sarah, ambil tepung yang sangat bagus, bikin kue untuk mereka. Dia pergi ke ternaknya, ambil lembu yang sangat tambun, kasih mereka makan, BBQ gitu. Barbecue. Dia tidak perhitungan, jor-joran. Dia melihat setiap yang datang itu sebagai utusan Allah dan sebagai berkat. Dan dia tidak perhitungan, loyal dan total. Apa yang terjadi setelah mereka makan? Mereka bilang, Abraham, 1 tahun lagi kami kembali, nanti kami akan menjumpai istrimu sudah mengandung anak. Dan terjadi seperti itu. Jadi kalau mau doa itu cepat dikabulkan oleh Allah, 1 harus punya iman, taat dalam beriman, juga dermawan dalam hidup. Kembali ke 2 orang tadi, Ibu dan Pak Luis. Saya melihat kalau Pak Luis itu cepat direspon oleh Allah, karena Allah tahu siapa saja yang tugas koordis ini pasti ada Pak Luis di situ. Kan memberi diri. Dia seksi liturgi. Dia tidak peduli ini tugasnya lingkungan mana, tapi bertanggung jawab. Siapa saja yang bertugas, dia tidak ambil alih, dia ambil alih. Memberi diri, berkorban. Saya rasa ibu juga tadi, saya kenal sepintas mereka waktu di Newmont. Taat dan dermawan, itu aja 2 kuncinya. Kalau kita beriman, tidak punya ketaatan dan dermawan, memang susah rahmat itu diberikan kepada kita, dan Allah juga menutup rahmat untuk kita. Seperti yang saya katakan hari Minggu lalu, kalau orang dermawan akan membuka tangannya seperti ini. Ketika kita membuka tangan, kita sedang membiarkan rahmat lebih banyak masuk di dalam hidup kita. Tapi kalau orang pelit, tangannya begini, maka dia menutup segala rahmat untuk masuk ke dalam diri dan hidupnya. Orang pelit memang semakin susah, tapi orang dermawan semakin dirahmati. Dermawan itu bukan hanya bicara tentang uang dan materi, tapi memberi diri untuk kerajaan Allah. Bapak Ibu, tidak bohong kalau Tuhan bilang begini, dahulukan kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua yang lain akan ditambahkan kepadamu. Ini bukan hoax. Ini bukan janji seorang calon presiden atau calon DPR yang memang buat banyak janji palsu tapi susah dipenuhi. Tuhan tidak. Dia bicara begitu, itu benar. Satu kali ketika Petrus komplain, dia bilang, Tuhan, kalau berat seperti ini mengikuti Engkau, apa sih untungnya kami mengikuti Engkau? Kami sudah tinggalkan istri, anak-anak, dan pekerjaan, tapi susah juga mengikuti Engkau. Apa Tuhan bilang? Petrus, saat ini juga engkau mendapatkan 100 kali lipat dari apa yang kau tinggalkan. Bapak Ibu, jangan pelit dengan kerajaan Allah. Anda boleh doa sampai lutut bengkok, tapi kalau pelit dan tidak taat, sorry kata Prabowo. Jadi doa kita itu sangat ditentukan oleh iman, ketaatan, dan loyalitas. Saya menemukan hal ini juga dalam diri orang tua saya. Saya bangga dengan mereka. Bukan pegawai, bukan pengusaha, orang biasa-biasa saja. Tapi mereka mengajarkan untuk membuka rumah kepada siapapun yang datang dan dikasih kopi dan makan. Ternyata itu tidak membuat kita makin miskin. Justru itu mendatangkan banyak rahmat. Rahmatnya apa? Seperti ceritanya Pak Luis dan Ibu. Ketika dalam kondisi terdesak dan kita tidak tahu mau buat apa lagi, Tuhan membuka jalan. Rahmat itu ada di mana-mana. Jadi Bapak Ibu, kalau gereja minta kita untuk memberi diri, memberi derma, jangan pelit, jangan banyak perhitungan. Tuhan tidak membayar kita dengan gaji, tapi Tuhan pasti selalu membalas dengan rahmat. Gaji dan rahmat itu beda. Gaji Anda terima awal bulan dan akhir bulan, pasti kalau terima awal bulan, akhir bulan sudah rasa kurang. Tapi rahmat tidak pernah dirasa kurang.
Rahmat tidak dalam bentuk uang, tapi ketika kita tidak sakit, walaupun uang tidak cukup, itu sudah cukup membuat kita hidup. Daripada kita punya uang banyak, lalu sakit berat, kan biayanya lebih mahal. Kita lihat Pak Luis ini kecil-kecil tapi ngeri, artinya apa? Saya lihat dan amati, sudah setahun saya ada di sini. Pengorbanan dan pemberian diri mereka. Maaf saja, bukan karena dia orang Manggarai, saya juga tidak tahu kalau dia ini orang Manggarai. Saya lihat anak-anaknya, kegiatan apapun di OMK, di Lego Maria, ikut 2 orang putrinya. Selama tablo, mereka itu standby ada di sini. Itulah kenapa kalau hidupnya dirahmati, karena seperti itu hidupnya. Kita mumpung untung-untung datang kalau Natal dan Paskah. Itu juga karena memang harus datang. Tapi saat-saat lain, apakah kita memberikan diri kepada gereja? Apakah kita memberikan diri kepada Tuhan? Tidak perlu kita mengucap banyak kata dalam doa. Kalau dalam hidup kita sudah menunjukkan kita orang beriman, kita taat dalam hidup beriman, kita berbagi dengan sesama, justru pada saat itu, tanpa kita meminta, Tuhan mengalirkan banyak berkat dan rahmat. Itulah kenapa Tuhan itu mudah sekali menjawab Abraham. Karena dia tahu iman Abraham, dia tahu ketaatan Abraham. Bahkan ketika sudah dikasih Ishak satu-satunya anak, Tuhan coba lagi Abraham. Abraham, saya minta kau punya putra tunggal itu dijadikan korban. Dia bilang, oke, siapa takut. Dia asah pedangnya, dia bawa, sudah siap tungku api. Begitu tangannya diayunkan untuk membunuh Ishak, malaikat Tuhan datang bilang, stop, saya sudah tahu, engkau setia dan taat dengan saya. Sudah, tidak usah kau bunuh anakmu, itu ada lembu di samping, bunuh itu sebagai korban. Bapak Ibu, itulah Tuhan. Kalau Tuhan coba, jangan coba-coba menghindar. Terima saja, itu Tuhan pura-pura saja mau coba kita. Karena di balik itu ada rahmat yang lebih besar yang Tuhan siapkan kepada kita. Nah, disinilah pentingnya kita beriman. Beriman paling penting bukan doa bertele-tele, bukan doa panjang-panjang, bukan masuk dalam banyak kelompok doa, bukan pikul buku doa banyak-banyak, tapi kita berdoa dari ketaatan iman. Kita berdoa dari penghayatan hidup. Semoga Tuhan memberkati kita.